Halo anak-anak. Nah, hari ini kembali lagi bersama Bapak ya. Di channel ini Bapak akan mengajarkan kalian beberapa tips and trick kita supaya bisa menggunakan plastisin dengan baik. Kita langsung saja ke videonya ya. Oke, seperti yang kalian sudah lihat di layar ya. Jadi Bapak punya beberapa eh, bongkahan ya, beberapa bongkahan plastisin. Plastisin yang pertama, kedua, ketiga, empat. Lalu ada stick seperti yang Bapak bilang ya, dan ada gunting. Gunting untuk apa semua? Bapak jelaskan ya. Jadi yang pertama, kita mau coba dulu, ini kita pinggirkan dulu ya. Bapak mau kasih tahu bagaimana cara menggunakan plastisin supaya plastisinnya ini menjadi lebih halus ya. Ini kalau kalian perhatikan plastisinnya pecah ya bentuknya ya. Nah, jadi dia nggak lembut gitu ya. Nah, gimana caranya? Prinsipnya sebuah plastisin itu akan semakin lembut jika dia padat karena akan dia lilin ya. Jadi cara untuk membuat lilin ini lebih lembut, tidak berlubang ya, dan halus adalah kalian tekan-tekan saja nih. Nah, sebelumnya Bapak ingatkan kalian, kalau kita mau membentuk plastisin itu harus di tangan, di atas tangan ya. Kenapa di atas tangan? Karena tangan kita ini lembut. Kalau kita taruh di meja pasti ada gangguan yang tadi lecet atau sejenisnya. Jadi yang pertama ingat, kita cara melembutkan atau menghaluskan tidak ada pecah-pecah, kita tekan sampai dia padat ya. Kalian boleh remas-remas juga seperti ini. Oke. Nah, nih lihat ya. Jadi walaupun dia bentuknya tidak beraturan, tidak ada bagian yang pecah lagi. Betul ya? Tidak ada bagian yang pecah lagi ya. Semakin padat dia, semakin lembut, semakin halus. Makanya kalau kita bongkar lagi dia pecah. Nah, tuh lihat. Jadi semakin padat maka dia semakin bagus, lembut, tidak ada pecah-pecahnya. Oke, jadi itu untuk tips yang pertama ya. Nah, tips yang kedua adalah bagaimana cara membuat bulat yang sempurna ya. Caranya gampang. Kalau tadi yang pertama kita itu menghaluskan dia, jadi sekarang adalah kita haluskan lagi seperti yang pertama ya. Tekan-tekan dulu. Setelah dia padat, pastikan dia sudah padat. Nah, kita akan membuat dia menjadi lingkaran. Bagaimana Pak? Mungkin banyak yang tahu digulung ya caranya, tapi lihat Bapak nih. Jadi taruh di tapak tangan, kita agak buat dia agak kerucut sepertinya ya, agak mengkerut. Kita taruh di tangan kita, yang ini juga agak melengkung gini ya. Lalu kita buat satu arah, diputar ya. Oke, dari samping gini juga bisa, tapi ingat diputar ya. Jadi lawannya arahnya seperti ini nih. Dan tangannya harus selalu apa? Mengkerucut ini ataupun ini, supaya bulat yang dihasilkan bagus. Oke. Nah, dengan cara yang seperti itu kita bisa menghasilkan plastisin yang bulat sempurna. Lihat ya. Nah, oke. Jadi itu adalah teknik kita yang kedua. Oke, akan pinggirkan lagi. Nah, untuk teknik yang ketiga, kita adalah teknik bagaimana membuat plastisin ini menjadi lonjong, tapi lonjong yang bagus ya. Caranya ingat, kalau membuat lonjong tidak bisa langsung dari yang bentuknya kasar. Kita haluskan seperti cara yang pertama. Tekan. Oke. Kalau sudah, cara selanjutnya apa? Kita harus kalau membuat lonjong, kita buat dia menjadi lingkaran sempurna dulu. Jadi menggunakan cara yang sebelumnya ya. Ingat, mengkerucut. Kita bentuk dulu dia jadi lingkaran sempurna. Nah, kalau sudah menjadi lingkaran sempurna, kita taruh lagi di atas tapi tangannya rata. Oke. Setelah itu kita buat dia satu arah, jadi atas dan bawah.
kalau tadi tapi rata semua ya, jadi atas dan bawah saja ya. Atau kalau dari samping terlihatnya seperti ini, seperti sedang buat api unggun ya. Nah, akan menghasilkan plastisin lonjong yang baik, jadi dia tidak ada yang pecah-pecah karena kita mulainya dari menghaluskan terus membuatnya jadi lingkaran ya. Nah, sekarang tips yang ketiga adalah kita akan membuat detail. Nah, biasakan membuat semuanya itu dari lingkaran yang sempurna ya. Jadi sudah dihaluskan, sudah dibuat lingkaran juga, jadi dihaluskan terus sudah dibuat menjadi lingkaran. Nah, selanjutnya Bapak mau kasih contoh, ini kita membuat detail yang bentuknya mirip daun ya. Jadi ini Bapak bentuk dulu, Bapak ratain. Jadi semua dimulai dari lingkaran ya, supaya lebih halus. Terus setelah itu kalian ratakan dia, tekan dengan jempol dan selalu di atas tangan. Jangan taruh di meja supaya lebih lembut hasilnya ya. Oke. Nah, jadi ini ya. Kalau sudah rata seperti ini, kita mau bentuk apapun dia itu sudah bisa ya. Tapi Bapak mau kasih salah satu contohnya. Bapak mau bentuk dia menjadi bentuknya seperti daun ya. Saatnya kalian mengambil stick kalian. Nah, ini stick Bapak kecil ya, tapi berguna nih. Kalian bentuk dulu seperti yang kalian mau. Kalau Bapak mau coba bentuknya seperti daun ya. Ya, Bapak bentuk seperti daun. Kalian goreskan sedikit menggunakan stick kalian, bisa tusuk gigi, bisa apapun ya, yang penting kecil supaya detailnya bagus ya. Oke, nah udah kelihatan ya. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa membuat ini, kita bisa nyopot bagian sini tapi rapi? Kalian boleh menggunakan gunting ya, karena ini plastisin ya, jadi nanti supaya hasil lebih rapi. Akan contoh sama kalian. Detail. Nah, sebelumnya sampingnya supaya rapi itu kalian halus-halus saja ya, tekan-tekan gini supaya sampingnya halus detailnya. Oke, nah lalu bagaimana buat detailnya? Kalian perhatikan ya. Misalnya kalian buat detail daun, ini tidak hanya untuk daun ya, ini contohnya. Oke, gimana caranya? Kalian tinggal buat lagi menggunakan stick tadi, kalian buat garis-garisnya. Oke, akan coba buat dulu sebentar ya di ini. Oke, jadi setelah kita lihat dia lebih detail ya, jadi terlihat detailnya seperti ada guratan dari daun yang benar. Nah, seperti yang aslinya ya, jadi dia benar-benar figuratif nih. Plastisin yang kita pakai benar-benar mengikuti bentuk aslinya. Nah, jadi ini dia beberapa cara menggunakan manfaatkan plastisin ya yang sudah kita buat tadi. Ada yang bentuk daun, ada yang kita bentuk lonjong, ada yang kita haluskan, dan ada juga yang kita buat jadi itu dia beberapa cara dari Bapak. Nah, kalau kalian masih belum bisa, kalian ulang videonya, kalian latihan terus sampai bisa ya. Demikian tips and trik dari Bapak. See you.